Titik O adalah pusat lingkaran. Diketahui sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE sama dengan 96 derajat. Besar sudut AOE adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel kami. Dan jangan lupa like videonya ya. Sebelum belajar, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar yang kalian pelajari membawa berkah, membawa manfaat. Oke? Di video kali ini kita akan belajar materi lingkaran, yaitu yang pertama kita akan belajar unsur-unsur lingkaran, berikutnya sudut pusat dan sudut keliling, berikutnya segi 4 tali busur, berikutnya sudut antara 2 tali busur, berikutnya juring dan tembereng, berikutnya garis singgung lingkaran, berikutnya hubungan dua lingkaran, dan yang terakhir adalah latihan soal. Yang pertama yaitu unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini ada gambar lingkaran ya, dengan O-nya itu adalah titik pusat. Kemudian titik A, B, C, D-nya ini itu berada di keliling lingkaran. Nah, yang pertama itu ada jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Nah, ini lingkarannya ya. Jadi titik pusatnya di sini ke titik pada lingkaran. Ya, berarti ke A, OA, OC, OD, OB. Kemudian tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dua titik pada lingkaran ya. Jadi kayak ini, C ke D, kemudian A ke B. Nah, ini CD, AB ini adalah tali busur lingkaran. Terus kemudian ada diameter. Diameter itu tali busur yang melalui pusat lingkaran. Nah, ingat ya, bedanya tali busur sama diameter. Kalau diameter itu seperti tali busur, tapi dia harus melalui titik pusat lingkaran. Nah, contohnya adalah AB. AB ini adalah 2 kali jari-jari juga ya. Lanjut, ada apotema. Apotema adalah jarak tali busur ke pusat lingkaran. Nah, contohnya seperti ini. Tali busurnya ini, pusat lingkarannya ini, jaraknya itu adalah ini. Jadi apotemanya itu adalah OE. Kemudian ada busur. Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya seperti AB. Ambil yang garis lengkungnya ya. Ini AB, ini busur AB. Kemudian lagi yang lengkung juga busur BD, kemudian busur DC, kemudian busur CA. Berikutnya adalah juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Nah, ini contohnya 2 jari-jari dan busur. Nah, jadi juringnya adalah ini, daerah OAC. Kemudian ada juring BOD yang ini. Kemudian juga ada juring AOB, itu yang ini semua. Kemudian ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busurnya. Nah, ini tali busur, ini busurnya. Jadi temberengnya itu daerah yang ini. Nah, seperti kantong Doraemon gitu ya. Kalau bingung tembereng itu yang mana, ingat-ingat Doraemon.
Lanjut, ada luas lingkaran. Luas lingkaran ini ada dua, ada pi r kuadrat dan seperempat pi d kuadrat. Jadi tergantung, kalau diketahui jari-jarinya pakai rumus yang ini, kalau diketahui diameternya bisa pakai rumus yang ini. Kemudian ada keliling lingkaran, itu rumusnya pi d atau 2 pi r gitu ya. Oke, lanjut ke berikutnya, ada sudut pusat dan sudut keliling. Nah, ini sudut AOB adalah sudut pusat yang berada pada titik pusat lingkaran. Sudut AOB itu yang ini ya. Nah, ini sudut AOB. Kemudian sudut ACB adalah sudut keliling yang berada pada keliling lingkaran. Nah, ini titiknya, titik C ini berada di keliling lingkaran. Nah, ini sudut ACB. Kemudian sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling. Nah, besar sudut pusat ini 2 kali besar sudut keliling. Jadi misal sudut pusatnya ini 60 derajat, berarti sudut kelilingnya ini 30 derajat. Syaratnya yaitu dia harus menghadap busur yang sama, yaitu busur AB kalau di gambar ini. Kemudian besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran memiliki sudut sebesar 90 derajat. Jadi kalau misalkan ada suatu gambar yang sudutnya itu menghadap diameter lingkaran, berarti itu sudah jelas bahwa besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Jadi misalkan ini ya sudut AOB, itu kan sudut pusatnya, sudut kelilingnya kan ACB. Nah, kemudian ada sudut lagi ADB. Nah, sudut ADB ini kan juga menghadap busur AB. Jadi besar sudut ACB sama ADB tadi besarnya adalah sama. Lanjut ke materi berikutnya, ada segi 4 tali busur. Nah, ini ada titik A, titik B, titik C, titik D yang berada di lingkaran. Yang pertama, jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Kemudian sudut ABC ditambah sudut ADC sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut BAD ditambah sudut BCD juga sama dengan 180 derajat. Karena dua sudut yang saling berhadapan itu besarnya adalah 180 derajat ketika dijumlahkan. Lanjut ke materi berikutnya, ada sudut antara dua tali busur. Nah, ini ada gambar seperti ini. Jika mencari sudut AEB sama dengan setengah dikali jumlah sudut AOB ditambah sudut COD. Kemudian ada sudut CED. Itu rumusnya sama dengan setengah dikali jumlah sudut COD dan sudut AOB. Kemudian kalau mencari sudut AED sama dengan setengah dikali jumlah sudut AOD dan sudut BOD. Nah, ini juga ada gambar lain. Nah, ini kalau ditanya sudut AED sama dengan setengah kali hasil pengurangan sudut AOD dan sudut BOC. Kemudian lanjut ke materi juring dan tembereng. Yang pertama, panjang busur sama dengan X dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. X itu adalah sudutnya ya yang diketahui. Kemudian jika tidak diketahui jari-jari maupun diameter, kalian bisa menggunakan rumus ini, yaitu panjang busur 1 dibagi panjang busur 2 sama dengan sudut pusat busur 1 dibagi sudut pusat busur 2. Lanjut, untuk mencari luas juring rumusnya itu sama seperti panjang busur, cuma kalau luas juring menggunakan luas lingkaran, sedangkan untuk panjang busur menggunakan keliling lingkaran. Yang
ini juga sama, jika tidak diketahui jari-jari maupun diameternya, kalian bisa menggunakan rumus ini. Luas juring 1 dibagi luas juring 2 sama dengan sudut pusat juring 1 dibagi sudut pusat juring 2. Kemudian untuk menghitung keliling juring, rumusnya adalah 2 kali jari-jari ditambah panjang busurnya. Kemudian untuk mencari luas tembereng, rumusnya adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Kemudian untuk mencari keliling tembereng, rumusnya adalah panjang tali busur ditambah panjang busurnya. Diingat-ingat ya ini rumusnya ya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu garis singgung lingkaran. Ada dua ya, ada garis singgung persekutuan dalam, ada garis singgung persekutuan luar. Rumusnya sama. Kalau dalam itu jari-jarinya itu ditambah, kemudian sedangkan kalau luar itu jari-jarinya dikurangi. Kalian juga bisa melihat berdasarkan gambar. Kalau dalam itu garisnya ini, garis singgungnya ini menyilang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sedangkan untuk luar itu lurus, di atas semua atau yang ini di bawah semua, gitu ya. Untuk rumusnya sama, cuma yang membedakan kalau dalam jari-jarinya ditambah ya, kalau luar jari-jarinya dikurangi, gitu ya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu hubungan dua lingkaran. Nah, ini ada dua lingkaran saling terpisah, syaratnya ini. Kemudian ada lingkaran di dalam lingkaran, syaratnya ini. Kemudian dua lingkaran yang saling berpotongan, rumusnya juga ini. Kemudian dua lingkaran bersinggungan di luar. Kemudian juga yang terakhir ada dua lingkaran bersinggungan di dalam. Mengenai hubungan dua lingkaran, lebih jelasnya saya jelaskan di latihan soal ya. Yang terakhir adalah latihan soal. Latihan soal yang pertama, ini ada lingkaran. Diketahui O adalah titik pusat lingkaran dan besar sudut ACB adalah 30 derajat. Besar sudut AOB adalah, kita tahu bahwa sudut AOB ini adalah sudut pusat, sedangkan sudut ACB ini adalah sudut keliling, dan mereka sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Jadi berlaku sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Kita tahu bahwa sudut ACB tadi udah diketahui ya, yaitu 30 derajat. Kita substitusikan, hasilnya adalah 60 derajat. Jadi besar sudut AOB adalah 60 derajat. Lanjut ke latihan soal 2. Diketahui lingkaran dengan diameter 21 cm seperti pada gambar. Panjang busur AB adalah, kita tulis dulu rumusnya. Panjang busur AB sama dengan X dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. X-nya itu 150 derajat ini ya. Kemudian keliling lingkarannya menggunakan diameter, karena yang diketahui adalah diameter. Kalau mau menggunakan jari-jari ya nggak apa-apa. Jadi pakai 2 PR ya. Kita substitusikan semuanya. Hasilnya adalah 27,5. Jadi panjang busur AB adalah 27,5 cm. Lanjut ke latihan soal 3. Ini ada sebuah lingkaran. Jika panjang busur BC 52 cm, maka panjang busur AD adalah, saya tadi kan sudah bilang, kalau tidak diketahui jari-jari maupun diameter, kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, panjang busur BC-nya udah diketahui ya, 52 cm. Kita substitusikan. Kemudian kita kalikan silang, hasilnya adalah 208. Jadi panjang busur AD adalah 208 cm. Lanjut ke latihan soal 4. Titik O adalah pusat lingkaran. Diketahui sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE sama dengan 96 derajat. Besar sudut AOE adalah, kita tulis dulu, yang diketahui adalah sudut kelilingnya itu sudut ABE, sudut ACE, dan sudut ADE ya. Dan mereka sama-sama menghadap busur AE. Kemudian sudut pusatnya yaitu sudut AOE, dan mereka juga sama dengan sudut keliling, sama-sama menghadap busur AE.
Jadi kita mencari sudut kelilingnya dari apa yang diketahui dulu ya. Saya misalkan ini 3 kali sudut keliling. Kemudian kita cari sudut kelilingnya, karena ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Hasilnya adalah 32 derajat. Kemudian kita cari sudut AOE-nya, yaitu dengan 2 kali sudut keliling, karena sama-sama menghadap busur AE ya. Sudut kelilingnya tadi udah diketahui, yaitu 32 derajat. Kita substitusikan, hasilnya adalah 64 derajat. Jadi besar sudut AOE adalah 64 derajat. Lanjut ke latihan soal 5. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 22 cm dan 8 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 34 cm, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, yaitu jari-jarinya 22 cm dan 8 cm. Kemudian pusatnya yaitu 34 cm. Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam rumusnya itu ditambah jari-jarinya. Kemudian kita substitusikan. Kemudian yang di dalam kurung dihitung terlebih dahulu ya. Terus dikuadratkan. Hasilnya ini akar 256. Akar 256 itu adalah 16. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah 16 cm. Gampang banget kan? Lanjut ke latihan soal 6. Ini ada gambar. Jika besar sudut BAD sama dengan 85 derajat dan sudut ABC sama dengan 70 derajat, besar sudut BCD adalah titik. Tadi kan saya sudah bilang bahwa sudut yang saling berhadapan itu besarnya ketika dijumlahkan yaitu 180 derajat. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut BAD-nya kan udah diketahui 85 derajat. Kita substitusikan. Kemudian 85 derajatnya pindah ruas. Hasilnya adalah 95 derajat. Jadi besar sudut BCD adalah 95 derajat. Lanjut ke latihan soal 7. Diketahui dua lingkaran A dan B dengan panjang garis singgung persekutuan dalam 15 cm dan jarak antara dua titik pusat adalah 25 cm. Jika jari-jari lingkaran A adalah 14 cm, jari-jari lingkaran B adalah titik-titik. Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, yaitu jari-jarinya 14 cm, kemudian jaraknya 25 cm, kemudian panjang garis singgung persekutuan dalamnya 15 cm. Yang ditanya adalah jari-jari lingkaran B. Kita tulis dulu rumusnya. Kalau persekutuan dalam itu R-nya ditambah ya. Kemudian biar enak akarnya itu hilang, jadi kedua ruas saya kuadratkan. Nah, kemudian disubstitusikan D-nya, K-nya, dan R besarnya. Kemudian yang 15 kuadrat pindah ruas ke kanan, karena positif pindah ruas jadi negatif. Kemudian yang ini 14 ditambah R karena negatif, pindah ruas jadi positif. Nah kemudian dihitung ya, 25 kuadrat 625, 15 kuadrat adalah 225, dikurangkan hasilnya 400. Jadi untuk mencarinya ini biar kuadratnya hilang, ininya ruas kanannya di akar. Akar 400 adalah 20, kemudian R-nya sama dengan 20 dikurangi 14, hasilnya adalah 6. Jadi jari-jari lingkaran B adalah 6 cm. Lanjut ke latihan soal 8. Nah ini ada lingkaran dengan sudut DOC-nya itu 60 derajat dan sudut AOB-nya itu 120 derajat. Jika luas OAB sama dengan 432 derajat, yang ditanya adalah luas ODC. Nah, ini seperti yang saya katakan
Kalau tidak diketahui jari-jari atau diameter, kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, sudut AOB-nya adalah 120 derajat, sudut DOC-nya adalah 60 derajat. Kemudian luas juring AOB-nya itu sama seperti OAB ya, sama ya, yaitu 432. Yang dicari adalah luas juring DOC. Kemudian perkalian silang. Nah, luas juring DOC adalah 216. Jadi luas juring DOC adalah 216 cm kuadrat. Lanjut ke latihan soal 9. Diketahui panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran yang berjari-jari 17 cm dan 5 cm adalah 16 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah, nah kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu jari-jarinya 17 dan 5. Terus kemudian garis singgungnya itu adalah 16. Yang ditanya adalah jarak kedua pusat lingkaran. Nah, kalau luar itu rumusnya itu dikurangi ya, jadi jari-jarinya ini dikurangi. Nah, seperti tadi, biar kita tidak susah menghitungnya, jadi kedua ruas saya kuadratkan. Jadi ini menjadi D kuadrat, yang ruas kanan akarnya hilang ya. Nah, kemudian kita substitusikan D-nya yaitu 16. Nah, kemudian yang di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu yaitu 12. Kemudian 16 kuadrat ini 256. Kemudian yang ini 12 kuadrat diselesaikan terlebih dahulu yaitu 144. Nah, kemudian 144-nya karena negatif pindah ruas jadi positif. Kemudian K-nya sama dengan akar 400. Akar 400 adalah 20. Jadi jarak kedua pusat lingkaran adalah 20 cm. Lanjut ke latihan soal 10. Nah, ini ada gambar jika sudut AOE adalah 120 derajat dan sudut BOD adalah 60 derajat, besar sudut ACE adalah, ini seperti yang rumus yang saya berikan tadi ya. Kalau ditanya sudut ACE sama dengan setengah kali hasil pengurangan sudut AOE dan sudut BOD. Kita substitusikan sudut AOE-nya 120 derajat, sudut BOD-nya 60 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat. Jadi besar sudut ACE adalah 30 derajat. Sekian video kali ini mengenai materi lingkaran. Semoga benar-benar bermanfaat buat kalian, membantu kalian memahami materi lingkaran. Jika ada pertanyaan atau kalian masih belum paham, silakan komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan jangan lupa like videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.